Cryptocurrency atau mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran dengan metode kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin. Selain Bitcoin masih ada ribuan mata uang kripto, di antaranya Ethereum, Litecoin, Ripple, Stellar, Dogecoin, Cardano, Tether, Monero, Tron dan lain sebagainya. Mata uang kripto menggunakan kontrol terdesentralisasi sebagai lawan dari mata uang digital terpusat dan sistem perbankan sentral. Sejak tanggal 1 Mei tahun 2022, Indonesia memberlakukan pajak kripto yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68 PMK 03/2022 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Besar PPN kripto ditetapkan 1% dari tarif PPN 11% yang dikali dengan nilai transaksi aset kripto dengan syarat pedagang kripto merupakan pedagang fisik aset kripto. Jika pedagang bukan pedagang fisik aset kripto maka dikenakan PPN 2%. Besar PPh kripto bagi penjual aset kripto dan penambang aset kripto adalah 0,1% dengan syarat transaksi melalui pedagang fisik aset kripto. Sebaliknya, jika transaksi bukan melalui pedagang fisik aset kripto maka PPh kripto yang harus dibayar adalah 0,2%. Saat ini aset kripto memiliki harga yang variatif dari mulai ratusan juta hingga 0,1 rupiah satu koinnya. Di Indonesia bursa kripto telah resmi diluncurkan setelah pada tanggal 17 Juli tahun 2023 lalu, keputusan Kepala Bapepti nomor 01 BAPPEBTISPBBAK 07/2023 diterbitkan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meresmikan langsung PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Future Exchange sebagai pengelola bursa aset kripto Indonesia. Meski potensi perdagangan aset kripto di Indonesia sangat besar, namun, pengawasan terkait transaksi penjualan aset kripto di Indonesia dinilai sangat lemah. Hal itu terjadi karena banyak website, aplikasi bahkan sarana lainnya yang luput dari pengawasan pemerintah dan penegak hukum. Hal ini menjadikan kripto sebagai potensi baru aset tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Usai menetapkan mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang, penelusuran aliran dana dan aset milik Rafael Alun kini digenjot Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu temuan KPK lainnya yang mencengangkan ialah dugaan modus Bitcoin sebagai sarana pencucian uang hingga miliaran rupiah. KPK kini tengah mengusut kepemilikan perusahaan cangkang dan uang Bitcoin yang diduga milik Rafael. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah mengatakan, pemeriksaan Direktur PT Indodax itu terkait dengan dugaan penggunaan fasilitas kripto oleh para tersangka kasus Asabri. Ada dugaan para tersangka menyimpan atau menyembunyikan aliran uang melalui fasilitas kripto. Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Ivan Yustia Vandana, mengungkapkan bahwa aset kripto masih digunakan pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal. Banyak kasus yang menggunakan aset kripto sebagai sarana pencucian uang diantaranya adalah kasus korupsi, narkotika, penipuan robot trading dan binomo, dan pendanaan terorisme. Namun PPATK mengungkapkan kesulitan untuk melacak sumber dan tujuan aliran pencucian uang yang menggunakan aset kripto, karena sifatnya yang pseudo-anonimitas. Sifat tersebut membuat sulitnya pelacakan sumber dan tujuan dari aliran kripto. Misalnya, wallet address yang tidak terdaftar dalam legal exchanger akan sulit diketahui identitas dari pemilik transaksi tersebut. Tipologi yang dilakukan dalam menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana dengan cara mixing, chain hopping, privacy coin, dan OTC juga mempersulit PPATK untuk melacak sumber dan tujuan aliran kripto tersebut. Merujuk pada laporan yang dirilis oleh PPATK, perusahaan berjangka maupun perdagangan komoditas, termasuk kripto, dikategorikan memiliki tingkat risiko menengah atas tindak pencucian uang. Saat ini,
Tidak ada regulasi khusus terkait tindak pidana pada perdagangan aset kripto di Indonesia. Namun, aset kripto di Indonesia mengikuti peraturan Bapepti dan OJK, sebab kripto diberlakukan sebagai komoditas. Selain itu, perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Modus pelaku pencucian uang pada aset kripto dapat dikenali dari skala individu maupun terorganisir. Dalam skala individu, seseorang yang membeli atau menjual barang-barang ilegal, dengan membayar dengan atau menerima bayaran aset kripto. Di samping itu, untuk skala kelompok kecil, beberapa pelaku terlibat dalam kelompok peretas yang meminta uang tebusan dalam bentuk aset kripto. Berbeda dengan kelompok besar atau kejahatan terorganisir, merupakan pencucian uang hasil tindak pidana berupa aset kripto dengan imbalan mata uang fiat untuk kelompok kriminal yang lebih kecil. Selain itu, dalam dunia kripto juga dikenal istilah Initial Coin Offering (ICO). ICO adalah penawaran awal di mana investor menyetorkan dana terlebih dahulu dan akan diberikan token ketika proyek telah siap untuk diluncurkan. ICO dapat menjadi sarana untuk pengembangan produk dan bisnis, tetapi juga memiliki risiko bagi investor. Banyak ICO gagal atau bahkan terindikasi penipuan. Risiko finansial dari ICO cukup tinggi karena volatilitas harga yang cukup tajam, sehingga memungkinkan beberapa pihak melakukan manipulasi pasar. Dari informasi yang disampaikan, kita jadi mengerti bagaimana dunia kejahatan khususnya korupsi, memanfaatkan aset kripto sebagai sarana pencucian uang, sehingga diharapkan ke depan pemerintah Indonesia dapat menciptakan regulasi yang lebih ketat dalam mengawasi transaksi aset kripto. Jangan lupa like dan subscribe channel Lensa Negeri, agar kalian tetap bisa mendapatkan informasi menarik dari channel ini. Jika ada saran ataupun kritik bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman dan kerabat, jika menurut kalian video ini menarik dan informatif.